Review Merah Putih. Aku baru aja kelar nonton, jadi aku mau ceritakan sedikit ya, sebelum aku melupakan selamanya di pikiran aku ya. Tapi sebelumnya, kalian dengar dulu kata bapak ini. Karena trailer dengan film sangat beda. Oh, bisa berbeda? Sangat beda sekali karena trailer itu kan merupakan sifatnya hanya potongan-potongan untuk sekedar promosi aja sebelum film itu dibuat secara utuh. Sebelum terjadi post-pro itu. Jadi, tapi secara visual itu yang dikomentari sama netizen. Nah, makanya kalau mau lihat secara visualnya, alangkah baiknya setelah nonton di bioskop secara lengkap dalam layar yang besar itu, silahkan nanti berkomentar. Oke, saatnya gue komentar. Aku udah nonton filmnya, dan apa yang gue dapat, katanya film ini beda dengan trailernya. Iya, beda banget. Dan ini film yang tidak pernah aku tonton selama hidup aku. Nggak pernah nonton film kayak gini. Iya, karena ini filmnya trailer 1 jam. Kalau kalian lihat seberapa bermasalahnya trailer itu, ya, seberapa masalah trailer itu, itulah yang kalian tonton selama 1 jam. Real, no fake, itu dia. Jadi aku ceritakanlah cerita awalnya ya. Jadi anak-anak desa ini yang namanya Raka, ini namanya Nara, yang ini namanya Aji. Yang sering ngomong pakai beta, bukan ini. Ini ngomongnya nggak pakai beta. Dia yang ngomong pakai beta. Kalau ini dia ngomongnya pakai aneh. Aneh nggak itu? Itu keanehannya. Jadi ceritanya orang ini, aku bahkan nggak tahu openingnya gimana. Kayak openingnya terlalu basa-basi yang tidak jelas. Mencoba untuk kayak daily life gitu, cuman nggak banget. Pokoknya aku nggak nyampe lah. Pokoknya aku nggak nyampe saking tidak bisa mengertinya aku tentang sequence ceritanya. Intinya mereka di pertengahan ke gudang, benderanya hilang. Terus anak-anak ini disuruh untuk nyari bendera tersebut. Dan nyari benderanya, ya mereka nggak tahu nyari benderanya di mana. Dan mereka bisa tiba-tiba masuk hutan. Bayangin. Aku nggak tahu kenapa mereka bisa ke hutan. Itu nggak tahu. Siapa yang ngasih petunjuk hutan, itu aku nggak tahu. Tiba-tiba mereka di hutan. Mereka bermain di hutan itu. Bukan nggak bermain sih. Lebih kayak berpetualang. Mencoba kayak kita tim berpetualang. Gitu. Berpetualang di hutan-hutan gitu kan. Nah, di satu sisi itu ada villainnya. Nah, villainnya 3 anak ini nih. Mereka jualan burung. Dan ada bule yang mau beli burung mereka. Nah, bule itu mau beli burung itu udah seharga 100 juta. Nah, bulenya pakai Google Assistant ngomongnya. Kayak, how much this bird? Kayak gitulah. Nah, itu alasannya kenapa mereka menangkap burung. Skip cerita, anak-anak yang berusaha cari bendera, entah kenapa mereka tuh berpetualang di hutan. Gak tau, pokoknya saat sequence paling terbanyak itu mereka berpetualang di hutan. Gak tau ngapain. Sampai mereka tiba-tiba ketemu sama burung yang alam sangkar itu, yang ini nih. Entah kenapa pas ini gak suara monyet, suara burung beneran gitu. Dan mereka lepasin. Terus yang 3 villain ini melihat burung mereka lepas, mereka mau mencari siapa pelakunya. Entah kenapa tiba-tiba sekelompok anak ini, si Nara, Aji, Raka ini, tahu penjahatnya siapa. Bayangkan coba, kita nggak dijelasin, mereka tuh belum pernah ada kayak ketemu atau nggak pernah ada. Bahkan belum pernah berinteraksi sama sekali. Tiba-tiba mereka saling tahu coba. Dan mereka melakukan kayak aksi prank-prankan gitulah. Prank-prankan. Tiba-tiba mereka tuh berubah pikiran. Jadi anak-anak ini, selain mencari bendera, mereka ingin menjaga hutan di desa mereka. Nambah satu tujuan, tiba-tiba gitu. Setelahnya nih, anak-anak ini tiba ke rumah seorang kayak tokoh desa gitulah. Dan tiba-tiba, tokoh ini ngasih map untuk nyari bendera. Kenapa nggak dari awal, cobalah? Kenapa tiba-tiba anak-anak ini kayak di hutan, bertualang nggak jelas. Kita nggak dikasih tahu mereka buntu apa enggak, terus masuk ke tokoh tetua kakek ini, terus kakek ini ngasih map, cobalah. Habis ngasih map, mereka langsung nyampe di tempat bendera itu berada. Dan ketika mereka nyampe ke tempat bendera itu berada, mereka jumpa ketiga villain ini, ketiga anak bandel ini lah. 3 anak bandel ini ternyata yang megang bendera pusakanya. Dan 3 anak nakal ini ngasih, dan burung itu dikasih ke mereka, baru mereka balikin bendera pusaka atau ngasih anak bandel ini 100 juta. Skip cerita, mereka buat prank-prankan lagi, entah gimana ceritanya, ketiga anak bandel ini terjebak sama jebakan yang mereka buat gitu. Mereka terjebak di lumpur hidup gitu lah misalnya. Jadi 3 anak bandel ini tenggelam sama lumpur hidup, terus minta tolong sama anak-anak desa kayak si Nara, si Aji, si Raka segala macam. Kalau mereka nyelamatin, mereka akan ngasih benderanya. Ya udah. Dan benderanya pun dapat. Cerita pun selesai. Kalian nggak ngerti sama jalan ceritanya? Ya aku pun juga nggak ngerti gimana menjelaskan sama kalian. Karena memang aku tidak bisa mengerti jalur ceritanya. Bener-bener skip semua. Kayak kalian tuh mimpi
mimpi tidur siang, kayak entah tidur malam terus bangun lagi terus tidur lagi, terus mimpi lagi. Gitu, skip. Wah gila, ini cerita yang paling gak jelas yang pernah aku tonton. Bener-bener kayak nonton trailer tapi 1 jam. Development karakternya gimana bang? Gak ada development karakter. Semua karakter dijelaskan lewat lower third. Lower third kayak ini nih, nanti yang ini namanya ini. Jelasin kayak gitu. Kenapa development karakternya gak banget? Gua gak bisa membedakan ini suara siapa. Kenapa? Karena gua gak kenal karakternya. Kita gak diperkenalkan sama karakternya. Jadi gua gak tahu ini siapa, dan ini siapa gitu. Kayak si Raka nih pokoknya ngomongnya pakai nyinyi kayak orang Betawi gitu. Makanya, gini menyinyi, itu nyi, makanya, gitu-gitulah. Terus ini ngakunya orang Medan. Ada orang Medan ngomong mah, kalau di Medan mah pasti rame banget. Gak ada orang Medan ngomong kayak gitu, gak ada. Kalau orang Medan ngomong, kalau dari Medan ini pasti rame kali nih. Itu baru orang Medan. Mana? Kalau di Medan mah sejak kapan orang Medan pakai mah? Sejak kapan? Sungguh sangat dialog karakter yang sangat enggak banget dan semuanya gitu. 1 film 1 jam kayak gitu. Sinematografinya. Kalian lihat trailer kan? Itu semua kayak gitu. Setiap ngomong adegannya pasti selalu close up terus dengan gerakan-gerakan yang dragging gitu. Selalu semuanya 1 film sepanjang film kayak gitu. Sepanjang film. Ini bagian kayak gini nih. Ini tetap dipakai, ada di filmnya, ada untuk menjelaskan kondisi. Ada. Apalagi ya, ini 1 joke. Jadi intinya mereka berhasil ngeprank si 3 karakter ini deh. Kita berhasil mengusir mereka. Seperti kecoa yang terkena LPG gas 3 kilo. Joke macam apa itu? Apalagi yang mau kalian tanya? Scoring. Aduh. Itu lagu yang dari Jawa sampai Papua. Itu sepanjang film, itu diputar terus. Gak peduli mereka sampai suara karakternya gak kedengaran, gak peduli, diputer. Makanya kenapa aku sering skip. Ya karena gue gak denger dialognya, karena ditimpa sama suara kayak gitu. Seluruh musik ditimpa. Jadi, apa yang harus gue nilai dari ini? Gak ada yang bisa nilai gitu. Ceritanya nyekip, scoringnya nimpa-nimpa suara, dan setiap scene kayak ada suara slash YouTuber, tau gak slash YouTuber yang gitu, pergantian kita pakai kayak gitu. Adegan karakternya aduh hai. Banyak banget kayak mereka tuh baru punya gerak-gerak gini, dipakai terus. Misalnya gerakannya misalnya ini karakter penjahatnya. Karakter penjahatnya akan dilempari batu sama mereka di prank. Dia cuma gini dong tuh. Sekali, 2 kali, 3 kali. Ya begitu terus sepanjang film, Cok. Ngapain gitu. Kayak nggak punya adegan lain. Kayak pas mereka bikin animasi ini, set gerakannya cuma 1 doang. Jadi mereka nggak punya gerakan lain. Jadi ayo kita lempar dia batu. Ya udah, gini doang tuh. 1, 2, 3, 4. Kayak gitu sampai sequence adegan itu selesai. Bayangin coba. Gue sih awalnya berpikir film ini harusnya bisa dinikmati lah gitu. Nyatanya nggak sama sekali, bro. Semakin gue menonton, semakin gue tidak mengerti alur ceritanya mau ngapain. Tidak ada info yang cukup untuk bisa kita tahu ini film apa gitu loh. Tidak ada. Sangat tidak jelas gitu. Terakhir nih sebelum aku nutup konten ini. Baru pertama kalinya dalam hidup aku nonton film, security ada di belakang. Aku ada sempat rekam gitu kan, bukan dalam studio, belum dalam teater ya, tapi di luar bioskop. Aku mau merekam, aku beli tiket gitu. Disuruh hapus. Gua nggak tahu kenapa, tapi gue disuruh hapus. Terus pas gue nonton, security-nya di dalam. Terus kan ada beberapa orang yang nonton, dan orang nonton pada bukan berumur sih, ya seumur-umuran gue lah, pada teriak wow gitu lah untuk mengomentari filmnya gitu kan. Tahu nggak dia apain? Ditegur security. Baru pertama kalinya dalam hidup aku nonton film, aku ditegur security. Nggak pernah aku nonton film aku kayak kok gini ceritanya, kok gini ya komentar kecil lah kayak kok gini sih ceritanya gitu. Ditegur, mas jangan bising mas, ganggu nonton yang lain. Yang lain juga sama reactionnya gitu loh. Ganggu yang lain, siapa yang terganggu gitu? Gak ada yang terganggu mas. Pokoknya 20 menit pertama security-nya di belakang aku. 20 menit sebelum filmnya habis ada security-nya lagi. Untuk pertama kalinya dalam hidup aku nonton ditegur security. Ini gue gak pernah nonton film sepanjang hidup gue pernah ditegur security, gak pernah. Baru kali ini nggak tahu kenapa bisa kayak gini. Mungkin mereka ditugaskan supaya kita nggak boleh merekam. Dan siapa juga yang mau merekam? Apakah aku merekomendasikan film ini? Ya, aku sangat merekomendasikan film Panji Tengkorak aja udah gitu. Nanti mereka tayang 28 Agustus 2020, ada itu aja yang tonton. Nih gak usah nih. Gue mau melupakannya dari kepala gue. Gue mau melupakan. Lupa.